Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Mari silakan masuk. Ya Ibu, selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya udah nunggu dari tadi, Mbak. Ya Ibu, tadi kebetulan keretanya lama Ibu, jadi saya harus nunggu dulu. Ya, tidak apa-apa. Duduk aja dulu. Ya Ibu, makasih. Mbak ini yang kemarin buat perjanjian itu ya, konseling hari ini ya? Ya Ibu, betul. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa nih? Saya Pak Dila Ibu, biasanya orang-orang dekat saya manggil Dila. Oh, kalau gitu boleh saya panggilnya Mbak Dila? Iya Ibu, boleh. Oke, Mbak tinggal di mana nih? Saya tinggal di Cakung Ibu. Oh, ke Cakung. Naik apa? Saya tadi naik Gojek, terus lanjut kereta. Kebetulan kan dari rumah saya ke sini lumayan jauh gitu Bu. Oh, kalau boleh tahu, Mbak kesini itu atas dasar kemauan diri sendiri atau rekomendasi teman atau bagaimana? Kemauan saya sendiri Ibu. Oke, gimana nih kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah Ibu baik. Alhamdulillah ya. Kalau boleh tahu, apakah Mbak Dila sudah pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Belum Ibu. Oke, karena Mbak belum pernah melakukan konseling sebelumnya, saya jelaskan terlebih dahulu ya Mbak. Iya Ibu, boleh. Jadi konseling itu adalah proses bantuan yang dilakukan konselor atau guru BK kepada klien atau peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Nah, Mbak ini nggak perlu khawatir nih, masalah Mbak yang diceritakan atau kerahasiaannya itu terjaga gitu ya. Jadi saya tidak akan menceritakan masalah Mbak kepada orang lain. Di dalam konseling ini juga saya harap Mbak dapat terbuka dalam layanan konsultasi ini agar masalah tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai keputusan yang Mbak ambil nantinya. Nah, saya harap proses konseling ini dapat menjadikan Mbak pribadi yang sebagai diri sendiri, yaitu dapat memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis gitu ya Mbak, dan memahami dan menerima lingkungan secara objektif juga yang positif dan dinamis, serta mengambil keputusan secara positif dan tepat mengarahkan diri sesuai keputusan yang diambil. Nah, apakah Mbak sudah paham Mbak? Iya Bu, udah paham. Alhamdulillah, kalau begitu kita bisa mulai ya. Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa saya bantu maksudnya? Iya Bu, jadi sebenarnya saya sedang ada masalah Ibu dengan adik saya. Jadi adik saya itu istilahnya mengalami kecanduan gadget Bu. Saya kan sebagai seorang kakak merasa khawatir ya akan dampaknya gitu bagi kesehatan atau perkembangan dia gitu. Saya merasakan apa yang Mbak khawatirkan gitu ya. Kecanduan gadget itu memang menjadi masalah yang umum gitu ya saat ini. Bisa Mbak ceritakan lebih detail gitu tentang perlakuan adik Mbak saat ini? Oh iya betul Bu. Jadi adik saya itu udah di tahap dimana dia itu menghabiskan waktunya itu hampir untuk gadget dia gitu. Jadi dia itu mulai susah untuk kumpul keluarga, mulai susah untuk berkonsentrasi belajar, terus tugas-tugas sekolah juga jadinya agak terbengkalai gitu ya, karena dia fokus sama gadgetnya, sementara dia nggak tahu gitu dampaknya apa gitu. Oke, memang ini adalah tanda-tanda kecanduan gadget yang sering terjadi ya. Jadi sudah asik main gadget itu anak itu pasti akan lupa sama semuanya gitu. Nah, kalau boleh tahu, apakah Mbak sudah pernah nih mencoba buat bicara dengan adik Mbak tentang kekhawatiran Mbak saat ini yang Mbak rasakan gitu? Sebenarnya saya sudah pernah Ibu, jadi saya mengutarakan nih kekhawatiran saya gitu, karena kan dampak gadget ini gitu benar-benar yang kita ketahui lah gitu. Tapi adik saya ini malah menanggapnya dengan amarah, emosi gitu, karena dia merasa itu hak dia gitu sebagai seseorang gitu untuk bermain gadget gitu. Jadi saya di sana agak bingung gitu mengatasinya, gimana menghadapinya. Ya, saya paham gitu ya perasaan Mbak saat ini. Nah, kadang-kadang sulit ya membuat orang lain buat menyadari dampak negatif kebiasaan dia gitu ya. Memang sulit ketika seseorang menolak untuk mendengarkan atau menunjukkan nih reaksi negatif. Namun ada beberapa langkah nih yang bisa Mbak coba.
Nah, yang pertama penting nih untuk tetap tenang dan bersikap empati saat berbicara dengan adik Mbak. Jadi nggak boleh marah-marah loh Mbak. Jadi dengan sikap yang tenang biar adik Mbaknya itu nggak balik marah gitu. Terus coba dengan memahami alasan mengapa mereka begitu tertarik pada gadget. Jadi Mbak tanya terlebih dahulu, kenapa sih alasannya dia main gadget terus gitu. Terus selain berbicara dengan dia, Mbak juga bisa menyarankan nih beberapa solusi. Misalnya dengan mengatur waktu penggunaan gadget dia, dengan menetapkan jadwal belajar yang konsisten dan mengizinkan waktu tertentu untuk mewujudkan gadget sebagai reward setelah selesai belajar. Mbak juga bisa menyarankan adik Mbak untuk menggunakan aplikasi atau fitur pada gadget yang membantu untuk mengatur waktu penggunaan dan memberikan kayak peringatan kalau udah melebihi batas waktu gitu ya. Nah, seperti itu Mbak. Ya itu sepertinya ide yang bagus ya Bu buat diterapin. Saya belum kepikiran tuh sampai situ. Tapi bagaimana ya Bu kalau misalnya nih adik saya itu masih tidak mendengarkan dan masih tidak melakukan apa yang sudah saya arahkan kepada dia itu. Nah, jika dia masih menolak untuk berubah nih, penting nih bagi Mbak untuk tetap memberikan dukungan dan memberitahu dia bahwa ada bahwa ada di sana untuk membantu. Jadi Mbak itu di sana ya buat membantu dia gitu loh, demi kebaikan dia gitu. Nah, Mbak bisa menunjukkan contoh yang positif nih dengan membatasi waktu Mbak sendiri nih di depan gadget gitu, dan fokus pada aktivitas belajar seperti hobi gitu kan. Nah, yang kayak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu. Nah, jika masalah ini terus berlanjut, barulah Mbak bisa meminta bantuan bisa ke orang tua Mbak gitu ya, bisa ke guru Mbak atau ke tenaga ahli yang lebih profesional atau konselor gitu Mbak. Oh iya Bu, berarti harus dari saya terlebih dahulu ya? Iya. Oke, saya akan mencoba yang terbaik untuk adik saya khususnya. Tapi apa ya Bu yang kiranya harus saya kenakan nih kepada adik saya biar dia mau mendengarkan gitu saran dari saya? Nah, Mbak bisa menjelaskan nih bagaimana sih kekhawatiran Mbak kepada adik Mbak ini, terus tentang efek kecanduan gadget pada kesehatan fisik dan mental dia gitu loh. Terus dengan berbagi pengalaman pribadi Mbak gitu, atau dengan menunjukkan kayak artikel yang membahas dampak negatif bermain gadget gitu. Terus bisa membantu juga dengan ajak mereka berbicara secara terbuka dan dengarkan dengan penuh perhatian. Nih Bu, terima kasih sarannya itu benar-benar masukan baru bagi saya gitu, sehingga saya bisa menerapkannya gitu kepada adik saya. Amin, semoga adik Mbak ini bisa lebih baik lagi ya, lebih bisa mengatur waktunya juga, dan Mbak bisa lebih sabar gitu ya. Bagaimana perasaan Mbak sekarang setelah melakukan konseling kali ini? Amin, alhamdulillah Ibu. Terima kasih Bu atas kegiatan ini. Saya jadi merasa lega gitu karena saya dapat memecahkan masalah yang ada dalam benak saya gitu selama ini. Terus saya juga akan mencoba langkah-langkah tersebut, berharap bahwa adik saya akhirnya bisa berubah demi sedikit demi sedikit gitu. Sama-sama, amin ya. Semoga Mbak berhasil. Jika Mbak membutuhkan bantuan lebih lanjut lagi, jangan ragu untuk menghubungi saya ya Mbak. Ya Ibu, mungkin nanti saya nggak apa-apa Ibu kalau hubungin Ibu gitu untuk tindak lanjutnya. Iya, nggak apa-apa, tinggal hubungi saja, tinggal atur waktunya kapan gitu ya. Iya Ibu, terima kasih. Kalau begitu saya pamit dulu Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak. Iya Ibu, terima kasih.